Undangan dimohon berdiri. Saya curiga, ini adalah musuh dalam selimut, ya kan? Karena berkali-kali dia mencalonkan diri menjadi presiden selalu kalah. Dan pada akhirnya dia cari cara bagaimana caranya supaya dia bisa menang jadi presiden. Akhirnya pura-pura baik sama Pak Jokowi, bergabung kepada Pak Jokowi. Dan akhirnya musuh dalam selimut mulai menampakkan taringnya. Pelan-pelan dia akan membalas dendamnya pada Pak Jokowi. Karena berkali-kali dikalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar ya yang sangat menarik sekali terkait hubungan Gibran, Wowo, Puan dan juga AHY ya. Dalam sebuah acara resmi kenegaraan yang viral saat hari ini gitu ya, viral sekali. Gibran terlihat terang-terangan tidak mau menyalami AHY. Saya pun langsung flashback gitu ya. Ke beberapa waktu yang lalu ya, bahwa ada isu Partai Biru ya kan. Apakah itu memang benar isu tersebut ya kan? Apakah benar Partai Biru yang dimaksud adalah si BY dan juga putra mahkotanya? Dan di waktu yang bersamaan teman-teman ya, Wowo dan juga Puan ya tidak mau menyalami Gibran. Aduh, ini menarik sekali ya. Karena hubungan mereka bisa dilihat dari perilakunya ketika bertemu, kan seperti itu ya kan. Saya akhirnya sedikit membenarkan tentang dugaan bahwa mereka sepertinya sedang tidak akur ya. Sampai-sampai ada juga netizen yang menyebut bahwa si Wowo ini sepertinya ya sebetulnya adalah musuh dalam selimut katanya. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Undangan dimohon berdiri. Gimana menurut teman-teman? Aduh, ngelihat video barusan dengan backsound si Dono ya kan, mudah-mudahan tidak terkena copyright. Ini membuat saya ngelus dada gitu loh teman-teman ya. Aduh, ini sepertinya ya kalau menurut saya ya itu adalah hak Gibran ya untuk menyalami siapa namanya? Si AHY ataukah tidak ya kan, apalagi kalau mungkin Gibran bisa saja menduga selama ini adalah aktor intelektualnya adalah kelompoknya si Partai Biru ya kan. Saya kayak menyebut nama loh ya. lanjut.
Ya, kalau menurut saya ini berlebihan gitu ya. Kalau misalnya si Gibran tidak mau menyalami AHY ya nggak masalah gitu kan, karena memang ketika wakil presiden datang itu kan menteri kan berbaris kan seperti itu ya kan. Nah, kemudian menyalaminya tidak semua disalami. Menurut saya ya itu masih bisa ditoleransi lah. Tapi kalau kita lihat barusan ya kan si Wowo dan juga si siapa namanya? Si Puan gitu ya, yang sudah jelas-jelas foto berdampingan tapi tidak mau menyalami, ini menurut saya ya tidak etis dan mengindikasikan ada sesuatu yang memang terjadi di antara mereka. Ini dugaan saya ya. Lanjut. Saya curiga, ini adalah musuh dalam selimut, ya kan? Karena berkali-kali dia mencalonkan diri menjadi presiden selalu kalah. Dan pada akhirnya dia cari cara bagaimana caranya supaya dia bisa menang jadi presiden. Akhirnya pura-pura baik sama Pak Jokowi, bergabung kepada Pak Jokowi dan memanfaatkan Gibran. Makanya mati-matian dia minta supaya Gibran yang jadi wakilnya. Karena dia tahu kalau Gibran yang jadi wakilnya dia pasti akan menang. Karena semua pendukung Pak Jokowi akan mendukung Wowo sama Gibran. Kami mendukung Wowo karena ada Gibran di situ. Dan akhirnya musuh dalam selimut mulai menampakkan taringnya. Pelan-pelan dia akan membalas dendamnya pada Pak Jokowi. Karena berkali-kali dikalahkan dan dia lupa diri bahwa jabatannya dikembalikan sama Pak Jokowi. Gimana? Dugaan netizen barusan di bagian depan menurut saya sangat menarik sekali teman-teman ya, yang katanya ini si Wowo ini musuh dalam selimut. Hahaha. Selimutnya siapa, Bu? Aduh. Iya. Ya memang apa namanya ya, dalil-dalil ya yang dinarasikan oleh netizen barusan menurut saya ya ada benarnya juga gitu loh. Pertama misalnya bahwa si Wowo ini sudah berkali-kali mencalonkan diri sebagai presiden tapi nggak pernah menang gitu kan. Akhirnya memanfaatkanlah ketenaran popularitas dan elektabilitas Jokowi ya. Nah, tapi setelah sudah menjadi ya presiden mungkin tujuannya adalah ingin menendang anaknya ya. Ya ini adalah dugaan, saya nggak ngerti benar ataukah tidak. Ya silakan saja teman-teman menulis pendapatnya di kolom komentar. Lanjut. Gibran, AHY, pada saat Bahlil, acara dan Zulhas. upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer, Wapres Gibran berjalan dengan gagah bersalaman dengan petinggi TNI. Di sampingnya petinggi TNI ada AHY, ada Bahlil, dan ada Zulhas. Tapi tiga orang ini tidak disalamin sama Mas Gibran. Kalau Bahlil dan Zulhas gak apa-apa lah, karena aku juga gak suka, jujur. Tapi kalau AHY, wow, persaingan, katanya persaingan 2029 sudah nampak. Ya kalau persaingan saat ini dan sampai kiamat, secara kapasitas ya masih menang AHY. Secara diplomasi, secara bahasa asingnya, ngomongnya, diplomasinya, pidatonya, ya masih menang Mas AHY. Tapi kita tidak tahu dengan takdir. Kadang takdir memilih hal yang aneh dan unik yang akan menghancurkan negeri kita seperti 10 tahun kemarin. Salam akal sehat. Wah, ini adalah pendukungnya AHY bro, ya kan? Waduh, ya jangan gitu-gitu kali lah. Apa kelebihannya AHY? Nggak ada. Ngomong katanya public speakingnya bagus, tapi seperti orang bingung kalau ngomong. Anda ini sebetulnya tidak memahami ya mikro dan makro ekspresi ya kan. Gibran kalau ngomong tenang seperti orang pelongo-pelongo, tetapi dalam ya pengamatan saya secara pribadi ya menggunakan ilmu
mikro dan makro ekspresi abal-abal gitu ya. Saya tidak melihat adanya grogi ya kan, cara berpikir pendek yang terpancar dari wajah Gibran. Berbeda dengan AHY. AHY berusaha untuk menata kata-katanya sebagus mungkin, tapi justru kelihatan bahwa dia itu sebetulnya ya gimana gitu ya. Ini pendapat saya loh ya. Lanjut. Kode politik apa ini guys? Mari kita jawab. Oke, pertama, siapa yang ngajak ketemu duluan? Karena yang ngajak itu yang berkepentingan. Kalau menurut saya yang ngajak itu adalah Mas Gibran. Kenapa? Karena Mas Gibran itu yang memosting pertama di media sosial, kemudian menandai Pak Dasko. Itu seolah-olah Mas Gibran itu memberikan kode politik bahwa hari ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja. Juga sebagai respon atas isu yang hari ini berkembang di masyarakat bahwa terjadi keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Juga sebelumnya Pak Dasko itu kan memposting di media sosial kedekatannya, pertemuannya dengan Megawati, Ibu Puan dan juga Prananda. Seolah-olah Pak Dasko itu memberikan kode bahwa wah hari ini saya sudah dekat dengan Megawati nih. Dan ini ketakutan Mas Gibran mungkin salah satunya itu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Mungkin Pak Prabowo hari ini bingung guys, bingung, sangat bingung. Di sisi lain Pak Prabowo itu dijadikan presiden itu disiapkan oleh Pak Jokowi, sehingga harus ada balas jasa dong antara Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi lain Pak Prabowo juga tidak ingin jadi bonekanya Pak Jokowi. Jauh di sisi yang lain Pak Prabowo juga ingin merangkul Ibu Mega. Karena apa? Kalau tidak dirangkul ini akan membahayakan kebijakan Pak Prabowo. Setiap kebijakan ketika didukung oleh semua pihak itu bakalan berjalan lancar gitu loh guys. Jadi posisi Pak Prabowo hari ini memang sangat bingung. Gimana menurut kalian guys? Ya, mungkin saja memang apa yang disampaikan oleh netizen barusan benar, tetapi bisa juga nggak benar gitu loh. Nggak benar gimana Bang? Yang dia bisa jadi Gibran itu bertemu si Dasko, ngajak makan siang apa makan malam? Makan siang ya. Ya, makan siang itu dalam diskusinya begini. Dasko, kamu beneran mau memakjulkan saya? Pikir-pikir dulu Dasko ya, karena keputusanmu itu tidak akan bisa dibatalkan nanti ya. Tentu ada resiko yang harus ditanggung. Ya mungkin seperti itu. Mengancam berarti Bang? Nggak mengancam lah ya kan. Itu namanya memberikan peringatan ya, mengingatkan kembali. Jadi nggak mesti Gibran ngajak ketemu Dasko makan siang karena Gibran ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi masih baik-baik saja, atau dengan kata lain ya, geng Solo ngemis-ngemis, ya nggak benar lah itu ya kan. Itu ya buang jauh-jauh lah prasangka-prasangka seperti itu. Lanjut. Mas Gibran dan Pak Dasko makan bersama dengan menu mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Tapi di sini saya bukan mau bahas menu makanannya. Tapi apa tujuan makan bersama antara Mas Gibran dan Pak Dasko ini? Nah, menurut saya mungkin pertemuan Pak Dasko dan Mas Gibran ini mau menampar barisan sakit hati yang kemarin ngomong kalau pertemuan Pak Dasko, Megawati sama Puan ini membahas mau makzulin Mas Gibran. Dan namparnya itu bukan dengan tangan, tapi dengan fakta. Bukan cuma itu, mungkin tujuan Mas Gibran ngajak Pak Dasko makan, ini beliau mau menunjukkan kalau hubungan Mas Gibran sama Pak Dasko ini masih baik-baik saja. Tapi gimana teman-teman menurut kalian pertemuan antara Mas Gibran dan Pak Dasko ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Gimana menurut teman-teman? Ingin menampar barisan sakit hati yang kemarin itu ya menggosipkan bahwa Prabowo dengan Pak Jokowi sudah pecah kongsi misalnya ya kan, sudah mengkhianati Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, katanya netizen barusan Gibran ingin menunjukkan gitu loh bahwa semua dugaan itu nggak benar. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalau saya sih tidak seperti itu ya. Saya lebih lebih setuju dengan pendapat netizen sebelumnya bahwa sebetulnya itu pertemuan makan siang itu pasti ada agenda politik gitu ya. Bukan hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa akur dan tidak akur, tapi ada agenda politik mengingat
Dasko kemarin juga memberikan pernyataan di depan awak media bahwa akan segera memproses pemanggilan Gibran ya, berdasarkan surat yang dikirim oleh para purnawirawan. Tentu Gibran ingin bertemu dengan Dasko, sebetulnya ingin mendengar langsung dari mulutnya Dasko apakah upaya tersebut benar-benar serius ingin dilakukan ataukah tidak. Kalau serius ya tentu Gibran juga akan menyiapkan langkah-langkah yang bisa ya minimal menjadi penyeimbang lah, kan seperti itu. Iyalah, dalam dunia politik itu nggak boleh diam bro. Hai, serang balas dengan serangan, kan seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.